Kolonel Satrio Pamungkas, pemimpin tangguh TNI Kopassus, menyadari ada sesuatu yang janggal saat ia menerima laporan tentang sebuah makam Habib yang dihormati. Komisaris Bagus Prabowo, dari kepolisian setempat, tampak berusaha tenang namun selanjutnya membuat merinding ketika mengungkapkan bahwa tak semua informasi yang ia dapat sesuai prosedur. Haji Rizal Wibawa, tokoh agama lokal, semula hendak memadamkan kegelisahan warga, namun justru seolah menjerit melihat kenyataan yang perlahan terbuka. Peristiwa ini lantas menjadi drama kehidupan yang mengombang-ambingkan keyakinan banyak orang, seakan-akan menyeratkan fakta yang lebih kelam di balik kehormatan semu. Namun, ketika ketegangan memuncak di tengah malam, sosok tertentu muncul dan membuat tubuh orang-orang di sekitarnya berguncang penuh kengerian. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Kolonel Satrio Pamungkas, seorang perwira Kopassus dengan tatapan tajam, tiba di desa Sukamulyo pada subuh yang temaram, membawa sepucuk surat perintah untuk menyelidiki wafatnya seorang Habib yang konon sangat dihormati namun menimbulkan banyak spekulasi di kalangan warga. Ia menuruni mobil taktis berplat TNI, menatap rumah-rumah kayu berjajar di tepi jalan, sementara udara pagi berembus dingin dan meninggalkan kabut tipis yang membungkus seluruh desa. Begitu memasuki balai desa, ia disambut oleh Komisaris Bagus Prabowo, seorang perwira polisi yang tampak gusar. Lalu keduanya berjabat tangan singkat sebelum menyingkir ke sudut ruangan untuk berbicara empat mata. "Kami tidak punya banyak informasi pasti, Kolonel," ujar Bagus dengan nada suram. Tetapi desas-desus yang beredar membuat kami khawatir akan munculnya keributan besar bila isu tentang status Habib ini dibiarkan. Kolonel Satrio, yang sudah terbiasa menangani tugas sensitif, memandangi peta desa di dinding balai sambil mencerna setiap penuturan Bagus. Kemudian ia menegaskan bahwa semua langkah harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Sejumlah warga yang berkumpul di luar balai desa menatap kedatangan personel TNI dengan wajah penasaran. Namun beberapa orang tampak berbisik dan saling melempar pandang seolah menyimpan penilaian tersendiri. Di tengah kerumunan itu, Haji Rizal Wibawa, tokoh agama setempat, diam-diam mencatat suasana genting yang terjadi, karena ia mendengar banyak versi cerita tentang asal-usul almarhum Habib yang simpang siur. Aroma kopi yang diseduh oleh petugas balai desa sesekali menguar, namun suasana tegang tetap terasa, terlebih saat Bagus berulang kali memandang jam tangan, menandakan waktu begitu mendesak untuk menemukan jawaban. Sebelum meninggalkan balai desa, Satrio menegaskan bahwa ia akan berkunjung ke lokasi makam sang Habib, karena rasa penasaran yang kian memuncak seiring dengan kabar bahwa makam itu menyimpan rahasia tak terduga. Kala matahari mulai naik, Komisaris Bagus mengajak Kolonel Satrio berkeliling desa, melewati sawah hijau dan jalanan berbatu sempit, sembari menjelaskan bahwa almarhum Habib baru beberapa bulan terakhir menetap di sini namun langsung mendapat sambutan meriah. Mereka berhenti di depan sebuah surau kecil tempat para warga sering mengaji. Lalu bertemu dengan Syamsul Bahri, pengurus Yayasan Al-Karim, yang mengklaim dekat dengan mendiang dan mengetahui banyak rahasia almarhum. "Beliau adalah sosok panutan yang sangat kami cintai," tutur Syamsul dengan nada bangga, meski kilatan matanya tampak gelisah ketika Kolonel Satrio menanyakan latar belakang pasti sang Habib. Bagus menimpali dengan pertanyaan soal surat-surat identitas, namun Syamsul hanya menjawab bertele-tele dan berujar bahwa dokumen resmi telah disimpan di kantor yayasan untuk keperluan administrasi. Sambil berjalan meniti undakan surau, Satrio melirik beberapa lembar poster dakwah yang menampilkan foto almarhum Habib. Lalu ia teringat laporan intelijen Kopassus tentang kemungkinan identitas palsu yang bersumber dari daerah lain. Seorang santri muda mendekati rombongan, membisikkan kabar bahwa ada beberapa warga mulai cemas karena mendengar rumor akan adanya pembongkaran makam, yang dianggap tindakan amat tabu. Di sisi lain, Syamsul tampak tergesa mengakhiri pembicaraan, berdalih ada urusan mendesak di yayasan, dan berjanji akan memberikan dokumen lengkap pada pertemuan berikutnya. Satrio mengangguk sambil memperhatikan raut wajah Syamsul, mencatat detail gerak-geriknya yang tampak gugup, menambah ketebalan kecurigaan bahwa ada hal penting yang sedang disembunyikan. Setelah Syamsul berlalu, Bagus berbisik kepada Satrio bahwa pihak kepolisian pun sudah lama menyimpan tanya. Namun baru kali ini mereka memperoleh dukungan TNI Kopassus untuk menyelidiki perkara yang menyentuh ranah agama secara langsung. Menjelang siang, keduanya melanjutkan perjalanan menuju makam sang Habib yang berlokasi di lahan pekuburan kecil di pinggir desa, diliputi kerindangan pepohonan besar dan suasana sunyi yang agak mencekam. Begitu tiba di sana, mereka disambut beberapa warga yang tengah menabur bunga.
Lalu salah satu di antaranya menegaskan bahwa almarhum adalah orang suci karena sering membantu sesama tanpa pamrih. Kolonel Satrio menanggapi dengan nada lembut, sambil menanyakan kapan tepatnya Habib meninggal dan siapa saja yang hadir pada saat-saat terakhirnya, meski ia menahan rasa ingin tahu tentang kemungkinan keanehan di balik kematian itu. Bagus melihat sebuah nisan megah terbuat dari marmer putih yang tampak kontras dengan makam lain, lantas berujar, ada yang membiayai pembuatan nisan semewah ini, tapi siapa? Seorang pengurus makam menimpali bahwa biaya tersebut konon ditanggung oleh Yayasan Al-Karim, atas perintah langsung Syamsul Bahri, dengan alasan demi menghormati jasa sang Habib yang konon keturunan terhormat. Satrio mencatat informasi itu sembari menatap tulisan Arab di batu nisan, merasakan keanehan karena riwayat hidup almarhum amat singkat disebutkan, tanpa keterangan tempat asal atau garis keturunan yang jelas. Tiba-tiba, seorang wanita parubaya muncul di sisi makam, menangis terseduh dan menyatakan bahwa dirinya mendapat mimpi buruk setelah Habib dimakamkan, seolah menandakan ada rahasia yang belum terkuak. Bagus menegur si wanita secara halus, menanyakan apa maksud kalimatnya, namun ia hanya menggeleng sambil berulang kali menyebut, sesuatu yang besar akan terungkap, sebelum berlalu pergi. Suasana hening seketika, hingga Satrio berujar pelan bahwa mereka perlu mencari bukti konkret dan fakta ilmiah ketimbang hanya mendengarkan firasat yang beredar di tengah masyarakat. Selepas dari makam, Satrio dan Bagus melanjutkan penelusuran ke rumah duka di ujung desa, sebuah bangunan kayu berhalaman luas yang tampak lengang karena pelayat sudah pulang sejak malam sebelumnya. Mereka disambut oleh seorang lelaki berpeci hitam bernama Pak Yusuf, yang mengaku sebagai penjaga rumah duka dan dulunya sering menemani Habib dalam beberapa safari dakwah ke desa-desa sekitar. Almarhum selalu membawa pesan damai, ujar Pak Yusuf lirih, sambil menata sisa bunga yang masih berserak di depan pintu. Tetapi akhir-akhir ini, kabarnya beliau sering didatangi orang-orang asing. Satrio menanyakan ciri-ciri tamu misterius tersebut, dan Pak Yusuf menjawab bahwa mereka kerap datang larut malam, berbicara berbisik-bisik dengan Habib, lalu pergi sebelum fajar tanpa meninggalkan jejak. Bagus mencatat penuturan itu di buku saku, seraya bertanya apakah mereka membawa barang-barang mencurigakan. Namun Pak Yusuf hanya menyebut bahwa mereka kadang menenteng tas hitam besar. Saat membuka pintu kamar, aroma dupa yang kuat menyeruak dan membuat keduanya tersentak, karena kamar itu dipenuhi rak buku-buku agama, namun sebagian tampak masih terbungkus rapi dan belum pernah dibaca. Bagus menemukan secari kertas terselip di balik lemari yang berisi serangkaian nomor rekening, sementara Satrio memperhatikan sebuah peta kecil bertuliskan daerah asal Habib yang tampaknya tidak akrab di telinga. Mendadak, Pak Yusuf berteriak karena melihat seekor kucing hitam melompat keluar dari kolong ranjang, menimbulkan kegemparan singkat di ruangan sempit itu. Namun segera mereda saat kucing itu berlari keluar rumah. Sambil mengembuskan napas panjang, Bagus menatap Satrio dan berucap pelan. Sepertinya semua kepingan informasi ini mengarah pada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar keturunan atau gelar semata. Setelah meninggalkan rumah duka, Kolonel Satrio Pamungkas dan Komisaris Bagus Prabowo memutuskan untuk menyelidiki nomor rekening yang ditemukan di kamar Habib, yang menurut Bagus, bisa jadi terkait aliran dana ilegal. Kita perlu mengecek asal-usul uang ini. Mungkin ada hubungan dengan Yayasan Al-Karim, ujar Bagus sambil membuka laptop untuk mengakses database perbankan. Satrio mengangguk setuju, namun ia tetap waspada, mengingat setiap langkah investigasi bisa memancing reaksi dari pihak yang terlibat dalam konspirasi ini. Sementara itu, Haji Rizal Wibawa mengadakan pertemuan rahasia dengan beberapa tokoh agama lainnya di masjid setempat, berusaha mencari dukungan untuk menjaga ketenangan warga di tengah gejolak yang terjadi. Kita harus bersatu dan menahan diri dari spekulasi yang belum terbukti kebenarannya, ujar Haji Rizal dengan tegas, sambil menatap mata para pengikutnya yang terlihat gelisah. Di markas kepolisian, Bagus menemukan bahwa nomor rekening tersebut terkait dengan beberapa transaksi mencurigakan yang melibatkan oknum dari kepolisian setempat, yang sepertinya menerima jatah keamanan dari pihak Habib. Ini lebih dari sekadar penipuan identitas, ada jaringan yang lebih besar di balik semuanya, kata Bagus kepada Satrio, menunjukkan layar laptopnya yang penuh dengan data transaksi. Kolonel Satrio segera memutuskan untuk mengajukan surat izin khusus kepada atasan mereka agar dapat melakukan penggeledahan terhadap kantor Yayasan Al-Karim tanpa menimbulkan kecurigaan lebih lanjut. Sementara itu, Syamsul Bahri mulai merasa tertekan karena adanya peningkatan pengawasan dari pihak TNI Kopassus dan kepolisian, yang membuatnya semakin sulit untuk menyembunyikan bukti-bukti yang ia miliki. Di malam hari, seorang warga desa yang khawatir mengaku melihat beberapa oknum polisi berkumpul di dekat masjid, menyiratkan adanya kerjasama gelap antara kepolisian dan Yayasan Al-Karim. Pagi harinya,
Kolonel Satrio menerima kabar dari tim Kopassus bahwa mereka telah berhasil mengidentifikasi beberapa oknum polisi yang terlibat dalam transaksi mencurigakan tersebut. Kita harus segera menahan mereka sebelum mereka menyebarkan informasi ini ke publik dan merusak proses investigasi, perintah Satrio dengan suara tegas, sambil mengatur strategi penahanan yang cepat dan efektif. Komisaris Bagus, yang kini mengetahui bahwa ada korupsi di dalam kepolisian, merasa terbebani namun tetap berkomitmen untuk menegakkan hukum dengan adil. Di sisi lain, Syamsul Bahri mulai merasakan tekanan dari dalam yayasan, di mana beberapa anggota mulai mempertanyakan loyalitasnya setelah munculnya laporan-laporan mencurigakan. Kita harus menjaga semuanya tetap tenang dan memastikan bahwa tidak ada yang mencurigakan keluar dari yayasan, ujar Syamsul kepada asistennya, mencoba menenangkan ketegangan yang mulai terasa. Haji Rizal, yang semakin terlibat dalam menjaga ketenangan warga, menerima undangan rahasia dari seorang tokoh masyarakat yang menyatakan mengetahui lebih banyak tentang jaringan yang sebenarnya. Kita perlu bekerja sama untuk mengungkap kebenaran di balik semua ini, sebelum semuanya terlambat, kata tokoh tersebut, memberikan sinyal bahwa ada pihak lain yang juga ingin melihat kebenaran terungkap. Kolonel Satrio dan Komisaris Bagus mengatur pertemuan strategis dengan tokoh-tokoh kunci desa, termasuk Haji Rizal, untuk menyatukan informasi yang telah mereka kumpulkan dan menyusun langkah selanjutnya. Sementara itu, di balik layar, Syamsul mulai merancang rencana untuk membersihkan namanya dan yayasan dari tuduhan yang semakin menekan, menggunakan segala cara yang dia miliki. Ketegangan di desa semakin meningkat ketika berita tentang investigasi yang sedang berlangsung mulai tersebar, memicu berbagai reaksi dari warga yang terpecah antara kepercayaan dan kecurigaan. Pada hari yang ditentukan, Kolonel Satrio bersama timnya melakukan penggeledahan mendadak ke kantor Yayasan Al-Karim, memasuki gedung dengan waspada sambil memerintahkan tim untuk mencari bukti-bukti yang mendukung dugaan penipuan. Semua anggota harus bergerak cepat dan hati-hati, jangan sampai ada yang lolos, perintah Satrio kepada timnya sebelum pintu yayasan dibuka dengan keras. Di dalam, mereka menemukan sejumlah dokumen dan transaksi yang tidak konsisten dengan klaim yayasan, termasuk aliran dana besar yang tidak jelas asal-usulnya. Syamsul Bahri, yang tiba-tiba muncul di pintu belakang, berusaha menenangkan situasi dengan berkata, "Kalian tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi di sini. Kami di sini untuk memastikan semuanya berjalan sesuai hukum, bukan untuk menyudutkan siapapun," jawab Satrio sambil menunjukkan surat perintah resmi yang ia bawa. Di ruang arsip, Bagus menemukan bukti kuat bahwa Syamsul telah memalsukan dokumen identitas Habib dan menggunakan yayasan untuk mengalirkan dana ilegal ke rekening-rekening tertentu. "Ini semua bukti yang kita butuhkan untuk membongkar jaringan penipuan ini," kata Bagus sambil mengumpulkan dokumen-dokumen tersebut untuk dibawa ke markas. Sementara itu, Haji Rizal tiba-tiba hadir di lokasi penggeledahan, tampak bingung dan terguncang oleh situasi yang berkembang dengan cepat. "Apa yang kalian lakukan di sini? Kalian harus mengerti betapa hal ini bisa merusak kepercayaan masyarakat," ujar Haji Rizal dengan suara bergetar, mencoba mengendalikan emosi yang muncul. Kolonel Satrio, tanpa membuang waktu, meminta agar Haji Rizal turut serta dalam penyelidikan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang diuntungkan dari kebohongan ini, sekaligus menjaga integritas proses investigasi. Setelah penggeledahan, Kolonel Satrio dan Komisaris Bagus membawa Syamsul Bahri ke ruang interogasi, di mana mereka mulai menggali lebih dalam tentang motif dan jaringan yang terlibat dalam penipuan identitas Habib. "Kenapa kamu harus memalsukan identitas Habib? Apa keuntungan yang kamu dapatkan dari semua ini?" tanya Satrio dengan nada serius, sambil menatap mata Syamsul yang mulai terlihat panik. Syamsul mencoba menjelaskan bahwa tekanan finansial dan keinginan untuk mengembangkan yayasan menjadi alasan utama di balik tindakannya, namun bukti-bukti yang ada membuat penjelasannya terasa rapuh. Di luar ruang interogasi, Haji Rizal bersama beberapa tokoh agama lainnya berdiskusi dengan para warga, mencoba menghilangkan ketakutan dan kebingungan yang melanda desa setelah penggeledahan tersebut. "Kita harus tetap tenang dan mendukung proses ini, karena kebenaran akan membawa kita pada jalan yang lebih baik," ujar Haji Rizal sambil memberikan motivasi kepada warga yang tampak khawatir. Di markas TNI Kopassus, tim forensik mulai memeriksa dokumen dan transaksi yang ditemukan di yayasan, mengungkap jaringan keuangan yang lebih kompleks dan tersembunyi. "Ini lebih dari sekadar penipuan identitas, ada elemen lain yang terlibat, mungkin korupsi tingkat tinggi di dalam kepolisian," ujar salah satu anggota tim forensik, memberikan gambaran yang lebih luas tentang skala kejahatan ini. Kolonel Satrio menyadari bahwa mereka harus bergerak cepat sebelum lebih banyak pihak mengetahui keterlibatan mereka, sehingga ia menginstruksikan timnya untuk memperkuat pengawasan di sekitar desa. Sementara itu, Syamsul Bahri mulai kehilangan kendali atas yayasannya,
dengan beberapa anggota mulai memberontak dan menuntut penjelasan atas keputusan-keputusan yang diambil. Di penghujung hari, Kolonel Satrio mengadakan rapat darurat dengan Komisaris Bagus dan Haji Rizal untuk menyatukan semua informasi yang telah mereka kumpulkan, menyusun strategi untuk mengungkap seluruh jaringan penipuan tanpa menimbulkan kerusuhan lebih lanjut di Desa Sukamulyo. Komisaris Bagus Prabowo duduk di mejanya di markas polisi, memandangi tumpukan laporan dan dokumen yang terus bertambah, sementara atasannya datang membawa daftar pertanyaan yang semakin kompleks mengenai kasus Habib palsu. Bagus, kami butuh update terbaru tentang investigasi ini sebelum pertemuan dengan TNI Kopassus besok pagi. Perintah atasan dengan nada tegas, membuat Bagus merasa beban tanggung jawab semakin berat. Dengan napas dalam, Bagus mencoba menjelaskan hasil temuan mereka sejauh ini, namun setiap jawaban yang ia berikan tampak menimbulkan lebih banyak pertanyaan dari atasan yang tidak sabar. Di luar kantor, warga Desa Sukamulyo semakin keras suaranya, mengeluh tentang ketidakpastian dan meminta kejelasan dari pihak berwenang, menambah tekanan yang dirasakan Bagus. Kami harus memastikan bahwa proses ini berjalan adil dan transparan, tanpa mengorbankan integritas kami sebagai penegak hukum, ujar Bagus kepada dirinya sendiri, berusaha mencari keseimbangan antara tuntutan warga dan instruksi TNI. Sementara itu, Kolonel Satrio mengirim pesan singkat kepada Bagus, mengingatkan akan pentingnya kerjasama yang solid untuk mengungkap kebenaran tanpa menimbulkan kegaduhan lebih lanjut di masyarakat. Bagus membalas pesan tersebut dengan janji untuk terus bekerja keras dan menjaga profesionalisme, meskipun rasa lelah mulai terlihat di wajahnya. Di tengah kesibukan itu, Bagus menerima telepon dari salah satu anggota timnya yang melaporkan adanya aktivitas mencurigakan di sekitar kantor Yayasan Al-Karim pada malam sebelumnya. Apakah ada yang bisa kita lakukan sekarang, Pak Bagus? Tanya anggotanya dengan nada cemas, menyadari potensi ancaman yang mengintai. Dengan kepala dingin, Bagus memutuskan untuk meningkatkan pengawasan dan meminta tambahan personel agar siap menghadapi kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi. Pada pagi hari yang cerah, Kolonel Satrio Pamungkas menerima sebuah amplop tebal dari markas besar TNI yang berisi dokumen rahasia mengenai identitas asli almarhum Habib dan catatan kriminal yang terkait. Ini lebih dari yang kita duga sebelumnya, gumam Satrio sambil membuka amplop tersebut, menemukan serangkaian data yang menunjukkan keterlibatan Habib dalam beberapa kasus penipuan besar di berbagai daerah. Ia segera mengajak Komisaris Bagus Prabowo ke ruang konferensi kecil di markas untuk membahas temuan tersebut, memastikan bahwa informasi ini tetap rahasia agar tidak memicu kepanikan publik. Bagus, kita harus segera merumuskan strategi untuk mengungkap ini tanpa menimbulkan kerusuhan di desa, ujar Satrio sambil menunjukkan halaman-halaman dokumen yang penuh dengan detail kriminal Habib. Bagus menatap dokumen itu dengan serius, menyadari bahwa kasus ini telah berkembang menjadi konspirasi yang jauh lebih besar daripada sekadar penipuan identitas. Kita perlu koordinasi yang lebih intens dengan unit intelijen dan memastikan bahwa setiap langkah kita tidak menimbulkan kebingungan atau spekulasi yang tidak perlu, saran Bagus dengan penuh pertimbangan. Satrio mengangguk setuju, kemudian mereka mulai menyusun rencana aksi yang melibatkan pengumpulan bukti tambahan dan penahanan terhadap individu-individu kunci yang terlibat. Di luar, suasana di desa mulai berubah. Dengan rumor tentang pengaruh kuat Habib mulai beredar, membuat warga semakin cemas dan mempertanyakan integritas tokoh-tokoh yang selama ini mereka percayai. Sementara itu, Kolonel Satrio mengirimkan perintah tersembunyi kepada tim Kopassus untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap gerakan-gerakan mencurigakan di sekitar Yayasan Al-Karim. Dengan strategi yang semakin matang, Satrio dan Bagus bersiap untuk menghadapi tantangan besar berikutnya, mengetahui bahwa langkah mereka selanjutnya akan menentukan nasib banyak orang di Desa Sukamulyo. Haji Rizal Wibawa merasakan tekanan yang semakin besar setelah mendengar kabar bahwa Habib yang dihormati ternyata menggunakan identitas palsu, membuatnya merasa terjebak di antara keyakinan dan keraguan yang mendalam. Ia segera mencoba menghubungi beberapa tokoh agama lain di kota terdekat, berharap mendapatkan dukungan dan klarifikasi mengenai situasi yang sedang berlangsung, namun setiap panggilan yang ia lakukan diabaikan atau disambut dengan kecurigaan. Mengapa mereka begitu menolak untuk berbicara dengan saya? Keluh Haji Rizal kepada asistennya, merasa bingung dan frustasi dengan respons yang diterimanya. Di suatu malam yang sunyi, Haji Rizal menerima pesan anonim yang mengingatkannya untuk tidak ikut campur dalam investigasi ini, membuatnya semakin takut akan konsekuensi yang mungkin timbul jika ia melanjutkan upayanya mencari kebenaran. Aku hanya ingin memastikan bahwa nama baik komunitas kita tetap terjaga, ujar Haji Rizal kepada dirinya sendiri, berusaha menenangkan pikiran yang kacau dengan doa dan refleksi pribadi. Namun, rasa takut dan tekanan yang ia rasakan mulai mengganggu aktivitas keagamaannya, membuatnya kesulitan untuk tetap fokus dalam memberikan bimbingan kepada jamaahnya.
Di sela-sela kekhawatiran tersebut, Haji Rizal mendapatkan informasi dari seorang saksi mata yang mengaku melihat Habib melakukan transaksi mencurigakan beberapa bulan sebelumnya, menambah beban yang harus ia tanggung. Ini bukan hanya tentang Habib, tapi juga tentang integritas kita sebagai pemimpin agama, kata Haji Rizal kepada saksi tersebut, menyadari bahwa bukti ini bisa menjadi kunci untuk mengungkap kebenaran. Meskipun merasa terancam, Haji Rizal memutuskan untuk tetap melanjutkan usahanya mencari kejelasan, berharap dapat menemukan cara untuk melindungi komunitasnya dari kerusakan reputasi yang lebih parah. Dengan tekad yang mulai tumbuh kembali, Haji Rizal menyusun rencana untuk bertemu secara rahasia dengan Kolonel Satrio, berharap dapat memberikan informasi yang mungkin membantu investigasi mereka tanpa membahayakan dirinya sendiri. Di tengah kehebohan yang melanda desa Sukamulyo, beberapa warga datang melaporkan aktivitas mencurigakan di sekitar makam Habib pada malam hari, seperti suara-suara aneh dan cahaya redup yang terlihat dari balik pepohonan. Komisaris Bagus Prabowo menerima laporan tersebut dengan cemas, menyadari bahwa fenomena ini bisa memicu kepanikan massal jika tidak segera ditangani dengan bijaksana. Kita perlu menyelidiki laporan ini secara menyeluruh, tapi tanpa membuat warga merasa semakin takut atau terbakar emosi, ujar Bagus kepada timnya, mencoba mencari pendekatan yang tepat. Sementara itu, isu kutukan makam mulai beredar di kalangan penduduk, membuat mereka semakin ragu dan takut untuk mendekati area pemakaman, bahkan beberapa anak-anak mulai enggan bermain di dekat sana. Di salah satu sudut desa, seorang ibu muda menangis sambil menceritakan bahwa anaknya mulai mengalami mimpi buruk setelah Habib dimakamkan, menambah lapisan ketakutan yang sulit dijelaskan secara logis. Bagus memutuskan untuk mengadakan pertemuan darurat dengan Kolonel Satrio dan Haji Rizal, bertujuan untuk menyusun strategi penanganan isu mistis ini yang semakin mengakar di benak warga. Kita harus memberikan penjelasan yang rasional dan bukti nyata untuk mengatasi ketakutan ini, kata Satrio dengan tegas, menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Haji Rizal, meskipun masih bergelut dengan keraguannya sendiri, berusaha untuk menyampaikan pesan ketenangan dan kepercayaan kepada komunitasnya, mengajak mereka untuk tidak panik dan mendukung proses investigasi. Namun, beberapa warga yang dipimpin oleh kelompok loyalis Habib menolak mendengarkan alasan rasional, malah memperkuat solidaritas mereka untuk mempertahankan kehormatan almarhum. Dengan situasi yang semakin memanas dan kompleks, Bagus menyadari bahwa mereka harus menemukan cara untuk menggabungkan bukti-bukti investigasi dengan pendekatan psikologis yang mampu menenangkan ketakutan massal, demi menjaga stabilitas desa Sukamulyo. Kolonel Satrio Pamungkas memutuskan untuk mengunjungi rumah keluarga almarhum yang berada di kota tetangga, berharap dapat memperoleh informasi lebih lanjut tentang silsilah dan latar belakang sang Habib. Setibanya di sana, ia disambut oleh ibu almarhum yang tampak bingung dan gelisah, sementara anggota keluarga lainnya menatapnya dengan tatapan skeptis. Kami tidak memiliki dokumen lengkap tentang nenek kami, Kolonel. Semua catatan kami hilang sejak lama, ujar ibu almarhum dengan suara serak, menambah lapisan misteri yang mengelilingi identitas sang Habib. Kolonel Satrio mencatat setiap kata yang diucapkan, menyadari bahwa ketiadaan dokumen ini bisa menjadi bukti kuat bahwa sang Habib memang menggunakan identitas palsu. Apakah ada anggota keluarga lain yang mungkin mengetahui lebih banyak tentang asal-usul beliau? Tanya Satrio, berharap menemukan petunjuk yang tersembunyi. Salah satu paman almarhum menggeleng, menyatakan bahwa mereka semua terkejut dengan berita tentang pengungkapan ini dan tidak mengetahui apa-apa tentang aktivitas ilegal yang melibatkan sang Habib. Setelah mengakhiri pertemuan yang penuh ketegangan tersebut, Satrio kembali ke markas dengan perasaan bahwa situasi ini membutuhkan langkah drastis untuk mengungkap kebenaran. Di ruang rapat, ia menyampaikan temuan terbaru kepada Komisaris Bagus, menyarankan bahwa pembongkaran makam adalah satu-satunya cara untuk memastikan keaslian identitas sang Habib. Jika kita tidak melakukannya, kita mungkin tidak akan pernah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik kedok beliau, ujar Satrio dengan tegas, menekankan urgensi tindakan tersebut. Komisaris Bagus merenungkan saran tersebut, menyadari bahwa langkah ini bisa memicu kontroversi besar namun menyadari pentingnya kebenaran yang harus diungkapkan. Dengan perasaan campur aduk, Komisaris Bagus Prabowo mengatur pertemuan di balai desa, mengundang para tokoh masyarakat, aparat keamanan, dan perwakilan warga untuk membahas rencana pembongkaran makam. Saat pertemuan dimulai, suasana menjadi tegang karena beberapa warga menentang keras ide tersebut, menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap norma dan kehormatan almarhum. Kami memahami kekhawatiran Anda, namun transparansi adalah kunci untuk mengatasi spekulasi yang beredar, ujar Bagus sambil mencoba menenangkan pihak yang marah.
Seorang tokoh masyarakat menuntut bukti yang lebih kuat sebelum tindakan semacam itu diambil, menekankan pentingnya menghormati kepercayaan agama yang dianut oleh mayoritas warga. Kolonel Satrio, yang hadir sebagai pihak TNI, menambahkan bahwa keputusan ini diambil untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan identitas yang dapat merugikan masyarakat. Diskusi semakin memanas ketika seorang warga muda menyuarakan ketakutan bahwa pembongkaran makam bisa memicu konflik antar kelompok di desa. Kami perlu pendekatan yang bijaksana dan terkoordinasi, agar tindakan ini tidak menimbulkan kerusuhan atau keretakan di komunitas kita, kata Satrio, berusaha menyeimbangkan antara kebutuhan investigasi dan kestabilan sosial. Meskipun ada penolakan, mayoritas peserta pertemuan akhirnya sepakat untuk melanjutkan penyelidikan lebih intensif dengan pengawasan ketat dari aparat keamanan. Kita harus bekerja sama untuk menjaga kedamaian sambil mengejar kebenaran. Ini bukan hanya tentang hukum, tapi juga tentang kepercayaan masyarakat, ujar Bagus, menegaskan pentingnya kolaborasi antar pihak. Pertemuan diakhiri dengan kesepakatan untuk membentuk tim khusus yang akan memimpin proses pembongkaran makam, di bawah pengawasan langsung TNI dan kepolisian, memastikan bahwa langkah tersebut dilakukan dengan hormat dan profesional. Di tengah ketegangan yang terus meningkat, Syamsul Bahri mulai menunjukkan sikap defensif selama pertemuan di balai desa, mempertanyakan niat sebenarnya TNI dan kepolisian dalam membongkar makam Sang Habib. Ini adalah upaya untuk menghancurkan reputasi seseorang yang telah lama dipercaya oleh masyarakat. Apa sebenarnya tujuan kalian? Tanya Syamsul dengan nada marah, menantang otoritas yang hadir. Anggota masyarakat yang hadir di pertemuan menjadi kebingungan. Beberapa mulai meragukan keabsahan tindakan aparat, sementara yang lain semakin yakin bahwa tindakan ini diperlukan. Kami hanya berusaha memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan identitas yang dapat merusak kepercayaan masyarakat, jawab Kolonel Satrio dengan tenang, mencoba menjelaskan tujuan investigasi mereka. Namun, Syamsul tidak puas dengan jawaban tersebut dan menuduh pihak TNI dan kepolisian bekerja sama dengan pihak lain untuk mencapai agenda tersembunyi. Kalian tidak punya bukti apapun selain desas-desus. Ini hanya akan menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan di antara warga, lanjut Syamsul, memperkuat posisinya sebagai antagonis dalam konflik ini. Beberapa warga yang sebelumnya netral mulai terbagi. Ada yang mendukung Syamsul karena loyalitas mereka terhadap almarhum, sementara yang lain mulai meragukan pernyataannya. Kita harus berhati-hati agar tindakan kita tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, ujar Bagus, mencoba meredakan ketegangan yang terjadi. Kolonel Satrio menyadari bahwa pernyataan Syamsul dapat memicu polarisasi di antara warga, sehingga ia segera mengambil inisiatif untuk mengalihkan fokus diskusi ke bukti-bukti yang telah ditemukan. Meskipun menghadapi perlawanan, Satrio dan Bagus tetap tegar, melanjutkan persiapan untuk pembongkaran makam dengan tekad bahwa kebenaran harus ditegakkan demi kebaikan masyarakat. Kolonel Satrio Pamungkas memberikan instruksi kepada tim pengintai TNI Kopassus untuk memantau pergerakan Syamsul Bahri dan orang-orang terdekatnya, mengantisipasi kemungkinan sabotase atau upaya menyembunyikan bukti. Tim tersebut bekerja secara diam-diam, menyusup ke berbagai lokasi yang sering dikunjungi oleh Syamsul, termasuk kantor yayasan dan rumah pribadinya, mencatat setiap aktivitas mencurigakan. Kami telah melihat beberapa orang yang sering berkumpul di sekitar makam pada malam hari, seolah-olah mereka menyembunyikan sesuatu, lapor salah satu anggota tim kepada Satrio melalui radio komunikasi. Kolonel Satrio merenungkan laporan tersebut dan memutuskan untuk meningkatkan pengawasan di area pemakaman, memastikan bahwa tidak ada bukti yang dihilangkan atau disembunyikan. Sementara itu, Syamsul mulai merasa terancam oleh pengawasan yang semakin ketat, mengadakan pertemuan rahasia dengan beberapa anggotanya untuk merencanakan langkah selanjutnya. Kita harus bertindak cepat sebelum mereka menemukan apapun yang bisa membuktikan kebenaran kita. Jika tidak, semua akan hancur, ujar Syamsul dengan nada panik, menunjukkan ketidakpastian yang semakin mendalam. Di markas TNI, Satrio dan Bagus membahas strategi untuk mempercepat proses penggalian makam tanpa menarik perhatian berlebihan dari warga yang sudah semakin khawatir. Kita perlu mendapatkan izin resmi secepat mungkin melalui jalur hukum yang sudah ada, untuk memastikan bahwa semuanya berjalan lancar dan teratur, kata Bagus, menyarankan pendekatan yang lebih sistematis. Kolonel Satrio menyetujui saran tersebut dan segera mengajukan permohonan kepada pejabat daerah, menyertakan bukti-bukti yang telah mereka kumpulkan untuk mendukung permintaan mereka. Dengan izin yang diharapkan segera diterima, Satrio merasa bahwa langkah berikutnya dalam investigasi ini akan membawa mereka lebih dekat untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik kedok Sang Habib, meskipun tantangan dan rintangan yang harus dihadapi masih banyak. Mengetahui adanya potensi kerusuhan,
Haji Rizal Wibawa mengumpulkan sejumlah tokoh masyarakat dan pemimpin agama dalam sebuah musyawarah khusus di masjid desa, dengan tujuan untuk menyampaikan pentingnya ketenangan dan mencegah aksi anarkis jika pembongkaran makam dilaksanakan. Kita harus menjaga kedamaian dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan, ujar Haji Rizal dengan suara tegas, sambil memandang mata para peserta musyawarah yang tampak ragu dan cemas. Namun, beberapa pengikut setia almarhum, yang dipimpin oleh seorang wanita tua bernama Ibu Siti, menolak keras gagasan tersebut dan menganggapnya sebagai bentuk penghinaan terhadap warisan spiritual Sang Habib. Mengapa kalian ingin menghancurkan warisan beliau? Ini adalah tindakan yang tidak terhormat dan penuh penghinaan, seru Ibu Siti dengan mata berkaca-kaca, membuat suasana menjadi semakin tegang dan emosional. Ketegangan memuncak ketika salah satu pemuda desa, Joko, mengeluarkan ancaman bahwa akan terjadi kerusuhan besar jika makam dibongkar, menyulut ketakutan di antara warga yang hadir. Haji Rizal berusaha menenangkan dengan berkata, kita harus mencari solusi bersama tanpa harus mengorbankan keamanan dan keharmonisan desa kita. Namun suara-suara keras mulai menggema dari kelompok yang menentang. Di sudut lain ruangan, seorang tokoh muda bernama Dedi menyuarakan keprihatinannya bahwa konflik ini bisa merusak persatuan komunitas jika tidak segera diselesaikan dengan bijaksana. Sementara itu, Haji Rizal merasa terbagi antara kewajibannya untuk menjaga kedamaian dan keinginannya untuk mencari kebenaran di balik kasus ini, menambah kompleksitas emosional yang ia hadapi. Pertemuan berakhir tanpa keputusan final, namun Haji Rizal berjanji untuk terus berusaha menjembatani perbedaan pendapat demi menjaga stabilitas desa Sukamulyo. Setelah musyawarah, Haji Rizal duduk termenung di sudut masjid, merenungkan langkah selanjutnya yang harus diambil untuk mengatasi krisis ini tanpa menimbulkan kerusuhan lebih lanjut. Dalam suatu malam yang kelam, seorang anggota Kopassus bernama Budi menemukan catatan transfer ke rekening yang terhubung dengan beberapa oknum kepolisian, mencurigai adanya jaringan suap yang melibatkan Sang Habib. Kolonel, saya menemukan sesuatu yang bisa mengubah jalannya investigasi kita, kata Budi sambil menyerahkan dokumen kepada Kolonel Satrio Pamungkas dengan napas terengah-engah. Satrio membuka catatan tersebut dan melihat aliran dana yang konsisten ke beberapa rekening polisi, menyadari bahwa Habib telah membangun jaringan suap untuk melindungi identitasnya dan operasinya. Ini bukti kuat bahwa Habib menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi aparat kepolisian. Dukungan mereka mungkin tidak sepenuhnya bisa dipercaya, ujar Satrio sambil menatap layar laptop yang menampilkan data transaksi. Dengan pemikiran itu, Satrio memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam keterlibatan oknum kepolisian tersebut, menyadari bahwa konspirasi ini bisa lebih luas dan berbahaya dari dugaan awal. Ia menginstruksikan tim Kopassus untuk melakukan pengawasan lebih intensif terhadap oknum-oknum yang terlibat, memastikan bahwa setiap langkah mereka tidak terdeteksi oleh pihak yang korup. Sementara itu, Komisaris Bagus Prabowo mulai merasakan tekanan yang lebih besar dari atasannya, yang menuntut laporan cepat mengenai temuan baru ini, menambah beban mental yang harus ia tanggung. Bagus, pastikan semua data ini diamankan dan jangan sampai jatuh ke tangan yang salah. Kita harus berhati-hati dalam setiap langkah selanjutnya, peringat Satrio dengan serius. Bagus mengangguk setuju, sambil memastikan bahwa setiap informasi yang ditemukan disimpan dengan aman dan hanya diakses oleh pihak-pihak yang berwenang. Dengan konspirasi yang semakin terungkap, Satrio menyadari bahwa mereka berada di tengah jaringan kejahatan yang kompleks dan harus bergerak cepat untuk mengungkap kebenaran tanpa menimbulkan kegaduhan lebih lanjut di desa. Komisaris Bagus Prabowo dipanggil ke markas kepolisian wilayah untuk memberikan klarifikasi mengenai kabar adanya dana keamanan haram yang ditemukan oleh tim Kopassus, menghadapi tekanan yang semakin meningkat dari atasannya. Bagus, kami memerlukan penjelasan yang jelas tentang keterlibatanmu dalam kasus ini. Apakah kamu terlibat dalam aliran dana tersebut? Tanya atasannya dengan nada curiga dan tegas. Bagus berusaha tenang, menjelaskan bahwa ia hanya menjalankan tugas sebagai penegak hukum dan tidak memiliki keterlibatan pribadi dalam transaksi mencurigakan tersebut. Saya membantah terlibat dalam hal apapun yang melanggar hukum. Tugas saya adalah untuk menyelidiki dan menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, jawab Bagus dengan keyakinan, meski ia merasakan ketegangan yang membara di dalam dirinya. Namun, atasannya tetap tidak puas dan menuntut bukti lebih lanjut tentang klaim Bagus, membuatnya merasa terjebak dalam situasi yang sulit dan penuh tekanan. Di sela-sela percakapan, Bagus menyadari bahwa ia harus tetap menjaga integritasnya sambil mendukung penyelidikan yang sedang berlangsung, meski tantangan internal di kepolisian semakin berat. Saya siap memberikan semua informasi yang saya miliki dan bekerja sama sepenuhnya dengan investigasi ini, namun saya mohon agar prosesnya dilakukan dengan adil dan transparan, ujar Bagus, mencoba menenangkan suasana. Atasannya mengangguk pelan,
namun masih terlihat ragu dan tidak sepenuhnya mempercayai penjelasan Bagus, menyisakan ketidakpastian yang menggantung di udara. Setelah pertemuan selesai, Bagus kembali ke kantor polisi dengan perasaan campur aduk, menyadari bahwa ia harus tetap kuat dan profesional di tengah tekanan yang semakin meningkat. Dengan tekad untuk tidak menyerah, Bagus memutuskan untuk terus mendukung tim Kopassus dalam mengungkap jaringan suap yang terlibat dalam kasus Habib palsu, meski risiko dan tantangan yang dihadapinya semakin besar. Kolonel Satrio Pamungkas menerima lampu hijau dari markas besar TNI untuk melanjutkan investigasi lebih dalam terkait jaringan suap yang dibangun oleh sang Habib, memberikan dorongan moral yang kuat bagi timnya. Ini adalah kesempatan kita untuk benar-benar mengungkap semua fakta dan menghentikan jaringan kriminal ini, ujar Satrio kepada tim Kopassus sambil memimpin rapat strategi di markas sementara mereka di desa. Dengan dukungan penuh dari markas besar, Satrio dan Bagus mulai mempercepat koordinasi dengan pemerintah daerah, memastikan bahwa setiap langkah investigasi berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Mereka mengadakan pertemuan rutin dengan pejabat daerah, membahas strategi bersama untuk menjaga kestabilan masyarakat sambil mengejar bukti-bukti yang diperlukan untuk membongkar konspirasi ini. Kita harus memastikan bahwa masyarakat tetap tenang dan tidak terjebak dalam ketakutan atau spekulasi yang tidak berdasar, ujar Bagus, menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dengan warga desa. Kolonel Satrio menambahkan bahwa kolaborasi antara TNI Kopassus, kepolisian, dan pemerintah daerah adalah kunci untuk mengatasi situasi ini tanpa menimbulkan konflik lebih lanjut. Sementara itu, tim forensik mulai menganalisis dokumen dan transaksi yang ditemukan di Yayasan Al-Karim, mengungkap jaringan keuangan yang lebih kompleks dan tersembunyi di balik aliran dana ilegal tersebut. Ini membuktikan bahwa jaringan ini memiliki struktur yang terorganisir dengan baik dan telah lama beroperasi di balik layar, kata salah satu anggota tim forensik, menunjukkan gambaran yang lebih luas tentang skala kejahatan ini. Dengan temuan baru ini, Satrio memutuskan untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap setiap aktivitas mencurigakan di desa, memastikan bahwa tidak ada bukti yang hilang atau disembunyikan oleh pihak-pihak yang terlibat. Dengan semangat yang semakin membara, Satrio dan Bagus menyadari bahwa langkah mereka selanjutnya akan membawa mereka lebih dekat untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik kedok sang Habib, meski tantangan dan rintangan yang harus dihadapi masih banyak. Sebuah pertemuan penting diadakan di kantor Bupati, dihadiri oleh para pemangku kepentingan termasuk perwakilan TNI Kopassus, kepolisian, dan pemerintah daerah, untuk membahas opsi pembongkaran makam sang Habib secara resmi. Kami telah mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung tindakan ini, namun kita harus memastikan bahwa prosesnya dilakukan dengan hormat dan profesional, ujar Kolonel Satrio, menyampaikan argumennya di depan semua peserta pertemuan. Seorang pejabat pemerintah daerah mengajukan syarat-syarat ketat agar pembongkaran makam tidak menimbulkan kerusuhan, termasuk pengawasan ketat dari aparat keamanan dan keterlibatan tokoh agama untuk menjaga kehormatan proses. Kami memahami sensitivitas isu ini, oleh karena itu kami akan memastikan bahwa setiap langkah dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan penghormatan terhadap kepercayaan masyarakat, tambah seorang perwakilan TNI Kopassus. Diskusi berjalan panjang, dengan beberapa pihak yang masih mempertanyakan kebutuhan pembongkaran makam, namun mayoritas akhirnya sepakat bahwa tindakan ini diperlukan untuk mengungkap kebenaran. Kita tidak bisa membiarkan ketidakjelasan ini terus berlanjut. Transparansi adalah kunci untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat, kata Bagus, menekankan pentingnya tindakan ini demi kebaikan bersama. Setelah mempertimbangkan semua aspek, pertemuan akhirnya memutuskan untuk menyetujui opsi pembongkaran makam dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan, memastikan bahwa langkah ini dilakukan dengan tetap menjaga ketertiban dan keharmonisan desa. Mari kita pastikan bahwa proses ini berjalan lancar dan tidak menimbulkan konflik, demi menjaga kedamaian dan kepercayaan masyarakat, ujar Satrio, menutup pertemuan dengan penuh keyakinan. Dengan keputusan resmi tersebut, tim Kopassus dan kepolisian mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan pembongkaran makam, termasuk koordinasi logistik dan pengaturan keamanan di lokasi. Desa Sukamulyo kini berada di persimpangan penting, di mana setiap langkah yang diambil akan menentukan nasib komunitasnya dan mengungkap kebenaran di balik konspirasi yang telah lama tersembunyi. Haji Rizal Wibawa merasakan dilema yang mendalam, karena ia tidak ingin menyinggung perasaan para jamaahnya sekaligus mendambakan kejelasan atas kasus Habib palsu, membuatnya terjebak di antara loyalitas dan pencarian kebenaran. Di tengah tekanan yang semakin intens, Haji Rizal menerima ancaman dari kelompok pendukung almarhum yang meminta agar ia mundur dari proses investigasi, mengancam akan ada tindakan balasan jika ia tetap mendukung pembongkaran makam. Saya tidak bisa diam dan melihat komunitas saya hancur karena kebenaran yang harus diungkap, ujar Haji Rizal kepada seorang sahabat dekatnya,
menunjukkan tekadnya untuk tetap berpihak pada kebenaran meski menghadapi ancaman. Dalam upayanya mencari dukungan, Haji Rizal mengadakan pertemuan rahasia dengan tokoh-tokoh agama lain, berharap dapat membangun aliansi untuk menghadapi ancaman yang tengah dihadapinya. Kita harus bersatu untuk melindungi komunitas kita dari pengaruh negatif dan memastikan bahwa proses ini berjalan adil dan transparan, kata Haji Rizal dengan penuh keyakinan, meski rasa takut masih menghantui dirinya. Sementara itu, ancaman dari kelompok pendukung almarhum semakin intens, dengan beberapa anggota kelompok tersebut mulai melakukan aksi intimidasi di sekitar masjid dan tempat ibadah lainnya. Kami tidak akan membiarkan Anda menggoyahkan kepercayaan kami terhadap almarhum. Ini adalah upaya yang sia-sia, ujar salah satu anggota kelompok dengan nada marah, membuat Haji Rizal semakin merasa terancam. Di sisi lain, Haji Rizal menemukan bahwa beberapa tokoh agama lain juga menghadapi tekanan serupa, membuatnya menyadari bahwa masalah ini lebih besar dari yang ia bayangkan sebelumnya. Dengan tekad yang semakin kuat, Haji Rizal memutuskan untuk tetap mendukung proses investigasi, meski harus menghadapi risiko yang tinggi dan potensi kerusakan reputasi komunitasnya. Dalam sebuah pertemuan terakhir dengan Kolonel Satrio, Haji Rizal menyampaikan keyakinannya bahwa kebenaran harus diungkapkan demi kebaikan bersama, sekaligus meminta perlindungan agar tidak ada pihak yang berusaha menghalangi usahanya untuk mencari kejelasan. Komisaris Bagus Prabowo merasa perlu untuk segera bertindak setelah pertemuan di Balai Desa, sehingga ia menghubungi Kolonel Satrio Pamungkas untuk membahas langkah selanjutnya dalam proses pembongkaran makam. Kolonel, kita harus memastikan bahwa semua persiapan sudah matang sebelum pelaksanaan. Tidak ada ruang untuk kesalahan, ujar Bagus dengan tegas saat mereka bertemu di kantor sementara TNI Kopassus. Kolonel Satrio mengangguk sambil menyusun daftar tugas yang harus diselesaikan, termasuk koordinasi dengan aparat keamanan dan penempatan personel di sekitar area makam. Di sisi lain desa, Haji Rizal Wibawa terus berusaha mengendalikan situasi dengan mengadakan sesi tanya-jawab terbuka di masjid, mencoba menjelaskan alasan dibalik langkah pembongkaran makam kepada warga. Kita harus memahami bahwa tujuan kita adalah mencari kebenaran, bukan menghancurkan kepercayaan. Mari kita jalani proses ini dengan kepala dingin, ujar Haji Rizal kepada kerumunan yang masih tampak cemas dan skeptis. Namun, beberapa warga yang dipimpin oleh Ibu Siti tetap keras kepala menolak, menganggap pembongkaran makam sebagai bentuk penghinaan terhadap almarhum dan tradisi mereka. Ini bukan hanya tentang kami, tetapi tentang martabat komunitas kita. Kami tidak akan membiarkan makam beliau dibongkar tanpa alasan yang jelas, tegas Ibu Siti, membuat suasana semakin memanas. Di markas TNI Kopassus, tim pengawal mulai melakukan simulasi pembongkaran makam untuk memastikan semua prosedur berjalan lancar dan aman, mengantisipasi kemungkinan adanya protes atau kerusuhan. Pastikan semua peralatan siap dan semua anggota memahami peran mereka. Kita harus profesional dan menjaga ketertiban selama proses berlangsung, perintah Kolonel Satrio kepada timnya dengan penuh kewaspadaan. Sementara itu, Syamsul Bahri yang kini semakin terpojok, mencoba mencari cara untuk menyelamatkan yayasannya dari tuduhan serius, termasuk mempertimbangkan kemungkinan untuk melarikan diri atau mengubah alur cerita yang telah dibangunnya. Malam menjelang eksekusi pembongkaran makam, Kolonel Satrio Pamungkas menerima laporan mendesak dari tim Intel Kopassus mengenai adanya potensi sabotase oleh sekelompok orang tak dikenal yang berencana mengganggu proses tersebut. Kolonel, kami mendeteksi aktivitas mencurigakan di sekitar makam. Ada kemungkinan mereka mencoba menghilangkan bukti penting atau bahkan mengacaukan operasi kita, ujar Sersan Budi sambil menunjukkan layar laptop yang menampilkan rekaman CCTV malam sebelumnya. Satrio segera memerintahkan tim Kopassus untuk meningkatkan pengawasan di area makam, menempatkan personel secara strategis untuk mencegah adanya upaya sabotase atau pencurian bukti. Pastikan semua titik pengawasan dilindungi dengan baik dan jangan biarkan siapapun mendekat tanpa izin. Kita harus siap menghadapi segala kemungkinan, perintah Satrio dengan suara tegas kepada seluruh anggota tim. Sementara itu, Komisaris Bagus Prabowo bekerja sama dengan tim keamanan untuk memasang sistem alarm tambahan dan memperkuat koordinasi antar unit agar respons cepat terhadap setiap ancaman yang mungkin muncul. Di rumah Yayasan Al-Karim, Syamsul Bahri merasa semakin terpojok setelah mengetahui peningkatan pengawasan, dan mulai merencanakan langkah terakhir untuk menyelamatkan dokumen-dokumen penting yang dapat membuktikan kebenaran identitas palsu Sang Habib. Kita harus bertindak sekarang sebelum semuanya terbongkar. Jika tidak, semuanya akan hancur dan tidak akan ada lagi kesempatan untuk memperbaikinya, ujar Syamsul kepada asistennya dengan nada panik. Namun, berkat pengawasan ketat yang diperintahkan oleh Satrio, rencana sabotase tersebut terungkap lebih awal, sehingga kelompok tersebut harus mundur dan gagal melakukan aksinya. Kerja bagus, tim.
Dengan langkah pencegahan ini, kita berhasil mencegah potensi kerusuhan dan memastikan proses berjalan lancar, puji Satrio sambil memberikan instruksi lanjutan untuk menjaga keamanan hingga pembongkaran dimulai. Malam itu pun berlalu dengan ketenangan relatif di sekitar makam, meski ketegangan masih terasa di udara, menandakan bahwa konflik ini masih jauh dari kata selesai. Keesokan harinya, proses pembongkaran makam dimulai di bawah pengawalan ketat aparat bersenjata, dengan tim Kopassus dan polisi terlibat langsung untuk menjaga keamanan dan kelancaran operasi. Warga desa Sukamulyo berkumpul di sisi luar garis polisi, beberapa di antaranya membawa plakat dan spanduk, mengekspresikan protes mereka dengan suara keras menuntut agar prosesi dihentikan. Ini adalah pelanggaran besar terhadap tradisi kita, kembalikan makam beliau, teriak salah satu warga sambil mengangkat plakat berisi tulisan, hentikan pembongkaran makam. Meskipun ada sorakan dan teriakan dari warga, prosedur pembongkaran tetap dijalankan oleh tim aparat, dengan Kolonel Satrio dan Komisaris Bagus memimpin operasi dengan penuh kewaspadaan. Kita harus profesional dan tetap tenang, jangan biarkan emosi menguasai tindakan kita, ujar Satrio kepada timnya sambil mengawasi setiap gerakan yang terjadi di lapangan. Di tengah kerumunan, Haji Rizal Wibawa berdiri di depan massa, mencoba menenangkan para warga dengan menjelaskan pentingnya pembongkaran makam untuk mengungkap kebenaran. Saya memahami kekhawatiran Anda, namun transparansi ini penting untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan identitas yang bisa merusak kepercayaan kita semua, kata Haji Rizal dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan. Suasana semakin tegang ketika salah satu warga mencoba mendekati garis polisi, namun segera dibendung oleh aparat yang menjaga jarak agar tidak terjadi bentrok. Mari kita jalani proses ini dengan bijaksana, tidak perlu ada keributan, kita semua ingin kebenaran terungkap, ujar Bagus kepada warga yang masih gelisah, berusaha menjaga kedamaian. Meskipun terdapat protes dan ketegangan, pembongkaran makam berlangsung sesuai rencana, menandai awal dari pengungkapan kebenaran yang telah lama tersembunyi di desa Sukamulyo. Ketika kuburan mulai tergali, suasana di sekitar makam dipenuhi dengan rasa ngeri dan penasaran, terutama saat petugas medis dan forensik membuka peti jenazah sang Habib. Haji Rizal Wibawa berdiri di tepi kerumunan, sempat bergetar mendengar doa yang berbaur dengan isak tangis beberapa pengikut almarhum yang hadir, menciptakan suasana emosional yang mendalam. Semoga Tuhan memberikan jawaban atas semua pertanyaan yang ada, bisik Haji Rizal sambil menunduk, merasa campur aduk antara ketakutan dan harapan akan kebenaran. Petugas forensik mulai melakukan pemeriksaan lebih lanjut, membuka peti jenazah dengan hati-hati untuk memastikan tidak ada benda-benda penting yang tersembunyi di dalamnya. Ini adalah momen penting untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Kita harus memastikan setiap detail tercatat dengan akurat, ujar salah satu petugas medis kepada timnya. Di tengah proses tersebut, seorang warga muda bernama Dedi tiba-tiba menyerukan sesuatu yang membuat kerumunan terdiam sejenak, namun segera digagalkan oleh petugas yang mengarahkannya untuk tetap tenang. Jangan panik, semuanya akan dilakukan dengan baik, kita hanya mencari kebenaran di balik identitas beliau, kata Haji Rizal mencoba meyakinkan warga yang semakin gelisah. Kesunyian sesaat itu dipecahkan oleh suara gemuruh kendaraan polisi yang tiba-tiba muncul di kejauhan, menambah suasana dramatis yang tengah berlangsung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada polisi di sini? Tanya salah satu warga sambil melihat ke arah kendaraan yang melintas cepat. Dengan rasa penasaran dan kegelisahan yang terus berkembang, semua mata tertuju pada petugas forensik yang terus bekerja keras untuk menemukan bukti-bukti yang dapat mengungkap kebenaran identitas sang Habib. Di tempat terpisah dari lokasi pembongkaran, Kolonel Satrio Pamungkas memeriksa arsip penting yang baru tiba dari Kepolisian Pusat mengenai identitas asli mendiang Habib. Ini menunjukkan nama asli beliau serta riwayat kejahatan yang jelas bertentangan dengan klaim sebagai Habib Suci, ujar Satrio sambil menelusuri setiap halaman dokumen yang ada di depannya. Dengan cepat, ia menggabungkan temuan tersebut dengan hasil forensik yang sedang berlangsung, menyadari bahwa konspirasi ini jauh lebih besar dan kompleks daripada yang diperkirakan sebelumnya. Bagus. Kita perlu segera menyampaikan ini kepada tim di lapangan. Ini akan memperkuat bukti kita dan mungkin mengungkap lebih banyak tentang jaringan kriminal yang terlibat, kata Satrio kepada Komisaris Bagus melalui radio komunikasi. Bagus menyambungkan panggilannya. Baik, Kolonel, saya akan memastikan bahwa informasi ini segera didistribusikan ke semua anggota tim yang relevan. Satrio kemudian bergegas kembali ke lokasi pembongkaran makam, membawa dokumen-dokumen penting tersebut untuk diperiksa lebih lanjut oleh petugas forensik. Di lokasi, ia bertemu dengan para petugas yang tengah bekerja, memberikan instruksi untuk menggabungkan data kriminal Habib dengan temuan fisik dari pembongkaran makam. Ini adalah kunci untuk mengungkap seluruh jaringan penipuan ini,
Pastikan semua bukti dicatat dengan detail dan akurat. Perintah Satrio kepada timnya sambil menunjuk dokumen yang ia bawa. Tim forensik mulai mencocokkan data dari arsip dengan bukti fisik yang ditemukan di peti jenazah, mengungkapkan lebih banyak rahasia yang tersembunyi selama ini. Dengan langkah yang semakin pasti, Kolonel Satrio merasa bahwa mereka semakin dekat untuk mengungkap kebenaran di balik identitas palsu Sang Habib, meski tantangan yang harus dihadapi masih banyak. Saat tiba di lokasi pembongkaran makam, Kolonel Satrio Pamungkas melihat situasi semakin menegangkan, karena beberapa oknum berseragam tampak gugup di dekat makam, seolah menyembunyikan sesuatu yang penting. Apa yang mereka lakukan di sini? Apakah ada yang mencoba menyabotase pembongkaran ini? Tanya Satrio kepada salah satu anggota timnya, melihat gerakan mencurigakan dari oknum polisi yang ada. Satrio mendekati salah satu oknum tersebut. Apakah Anda menemukan sesuatu yang mencurigakan atau ada hal lain yang perlu kami ketahui? Tanya dengan nada tegas, mencoba mendapatkan informasi lebih lanjut. Oknum tersebut terlihat ragu dan akhirnya mengakui bahwa sebagian dari mereka menerima jatah keamanan dari Habib untuk menutup mata atas kegiatan ilegal yang dilakukan oleh Yayasan Al-Karim. Kami di sini hanya menjalankan perintah. Tidak ada yang tahu tentang semua ini. Kami tidak ingin masalah, tapi kami diberi imbalan untuk tidak mengungkapkan apapun, ujar oknum polisi tersebut dengan suara pelan. Kecurigaan Satrio semakin menguat, menyadari bahwa dukungan kepolisian terhadap Habib palsu ini adalah bagian dari konspirasi yang lebih besar untuk melindungi identitas asli Sang Habib. Ini menjelaskan mengapa selama ini investigasi kita tidak mendapatkan hasil yang jelas. Mereka sengaja menghalangi proses ini, ujar Satrio sambil menatap oknum polisi dengan tatapan tajam. Bagus menambahkan, kita harus memastikan bahwa tidak ada lagi pihak yang terlibat dalam upaya penutupan ini. Semua orang yang terlibat harus diusut tuntas. Dengan bukti baru ini, Satrio memutuskan untuk memperkuat pengawasan dan melakukan penahanan terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam jaringan suap ini, memastikan bahwa mereka tidak dapat melanjutkan aksi mereka. Kita harus bergerak cepat dan tegas. Tidak ada ruang untuk kompromi dalam mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan, ujar Satrio kepada timnya, menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan kasus ini. Di tengah proses pembongkaran makam yang sedang berlangsung, Syamsul Bahri, pengurus Yayasan Al-Karim, tertangkap basah saat mencoba menyelamatkan dokumen penting dari rumah duka. Apa yang Anda lakukan di sini? Mengapa Anda mencoba membawa dokumen-dokumen ini? Tanya Sersan Budi dengan nada tegas, mengarahkan Syamsul untuk berhenti. Syamsul, yang panik dan terburu-buru, menjawab, saya hanya ingin memastikan bahwa semua dokumen penting tetap aman. Jangan biarkan ini jatuh ke tangan yang salah. Namun, tindakan Syamsul terdeteksi oleh tim Kopassus yang telah mencurigai gerak-geriknya sejak awal, dan segera menangkapnya untuk interogasi lebih lanjut. Kamu tidak bisa menghindar dari kebenaran. Semua bukti telah kami kumpulkan, ujar Kolonel Satrio sambil menunjuk bukti-bukti yang berhasil diperoleh timnya. Di bawah tekanan bukti yang kuat, Syamsul tak lagi mampu berkelit dan hanya bisa pasrah menunggu proses hukum berjalan, menyadari bahwa semua usahanya untuk menyembunyikan kebenaran sia-sia. Saya hanya ingin melindungi yayasan dan kepercayaan masyarakat. Namun, ternyata semuanya hanyalah sebuah penipuan, ujar Syamsul dengan suara lirih, mengakui perbuatannya. Tim Kopassus mengamankan semua dokumen yang berhasil ditemukan, memastikan bahwa tidak ada lagi bukti yang bisa disembunyikan oleh Syamsul atau pihak lain yang terlibat. Ini adalah akhir dari segala manipulasi dan penipuan. Sekarang, kebenaran akan terungkap dan keadilan akan ditegakkan, kata Satrio sambil mengamati Syamsul yang kini ditahan. Dengan Syamsul resmi ditangkap, jaringan penipuan yang selama ini tersembunyi di balik Yayasan Al-Karim akhirnya mulai terungkap, memberikan harapan bahwa kebenaran akan segera diketahui oleh masyarakat. Ketika matahari terbenam di Desa Sukamulyo, berita tentang pembongkaran makam dan penangkapan Syamsul Bahri telah menyebar luas hingga ke kota tetangga, menarik perhatian media dan publik. Masyarakat masih menantikan pernyataan resmi dari aparat kepolisian dan TNI Kopassus untuk mendapatkan kepastian mengenai hasil investigasi yang telah dilakukan. Kolonel Satrio Pamungkas duduk di kantor sementara mereka di desa, merenungkan segala langkah yang telah diambil untuk mengungkap konspirasi besar di balik identitas palsu Sang Habib. Kita telah berhasil mengungkap jaringan penipuan ini, namun perjuangan kita belum selesai, masih banyak kebenaran yang harus diungkap dan keadilan yang harus ditegakkan, ujar Satrio kepada timnya, menekankan pentingnya kelanjutan investigasi. Komisaris Bagus Prabowo juga merasa lega namun tetap waspada, menyadari bahwa masih ada pihak-pihak yang mungkin mencoba menyembunyikan fakta lebih lanjut atau melarikan diri dari keadilan. Di sisi lain, Haji Rizal Wibawa berdiri di depan kerumunan warga yang kini mulai menerima kebenaran, mencoba membangun kembali kepercayaan dan keharmonisan komunitas yang sempat terguncang.
Kita harus belajar dari kejadian ini dan memastikan bahwa kepercayaan kita pada institusi agama dan hukum selalu diutamakan, ujar Haji Rizal dengan penuh harapan, mendorong masyarakat untuk bersatu dan melanjutkan kehidupan mereka dengan lebih bijaksana. Syamsul Bahri kini menunggu proses hukum dengan penuh penyesalan, menyadari bahwa tindakannya telah menghancurkan reputasi yayasannya dan menimbulkan kerusakan yang luas di komunitasnya. Saya menyesal telah memilih jalan yang salah. Semoga kebenaran ini membawa perubahan positif dan menghindarkan orang lain dari tipu muslihat yang serupa, ujar Syamsul kepada hakim yang akan memulai persidangan. Dengan berakhirnya hari yang penuh ketegangan, Kolonel Satrio menutup hari dengan keyakinan bahwa segala ketidakbenaran akan lambat laun terungkap, karena kebenaran harus ditegakkan meski jalan yang dilalui begitu berliku, memberikan harapan baru bagi Desa Sukamulyo untuk bangkit dan memperbaiki diri.